Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bagi awam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan taufik dan hidayah kepada awam. Iman di dalam dadu adalah kenikmatan yang besar. Bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang besar. Karena ada yang mungkin lebih sehat daripada awak, akan tetapi tak sampai ke masjid. Ada yang lebih kayu daripada awak, akan tetapi mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala enggan. Biarlah kalau misalkan awak lain sederhana, makan tiap hari lain cukup, kemudian anak-anak sihat, kemudian walaupun tak payah-payah seketik, akan tetapi beriman kepada Allah, bisa melakukan kewajiban-kewajiban awak, ini merupakan kenikmatan yang agung. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan iman yang Allah berikan, fabidzalika falyafrahu, dan demikian falyafrahu, berbahagialah kalian. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada yang kalian kumpulkan di atas dunia. Ya abono kayu awak, kayu orang. Kalau misalkan iman dan ada, sembahyang tidak, kemudian puasa tidak, tak ada guna. Walaupun sebanyak A dikumpul di orang, harutu benda di dunia, lebih baik iman di dalam dadu dibandingkan itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin, jangan lupa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenikmatan jiwa yang terasa godang, dan itu mungkin awak sebahagian tak ingat kau. Kenikmatan Allah lain masih ada jiwa ini. Kehidupan Allah berikan sampai ini. Tak tahu ada tak sehari dua hari lagi itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan bisa di awal Ramadan, mendekati Ramadan atau masuk ke dalam Ramadan, ikut kenikmatan yang paling godang jiwa. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadis yang menjelaskan tentang fadilah Ramadan. Ketika manusia atau hamba Allah masuk ke dalamnya dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, itu subhanallah, janji Allah sangatlah luas.
Janji Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Lah kodok ustaz-ustaz menyampaikan atau mungkin khatib-khatib menyampaikan perbedaan orang yang hidup 1 tahun Ramadan dengan orang yang syahid fisabilillah. Mungkinlah pernah mendengar sebagian besar lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala daripada sahabat yang mati dalam pertempuran. Kalau pai orang fisabilillah sangatlah butuh keimanan yang kuat, butuh pengorbanan yang sangat luar biasa. Batigona Nabi ini. Kemudian pai mabok, misalkan tak ada saja tu pai membantu, atau dengan tangan kosong, atau mungkin dengan tombak saja yang taruhannya nyawa. Dan janji Allah di situ, ketika orang yang mati syahid di situ dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Dan Masya Allah, ada sahabat yang mulia yang mati hanya dalam pembaringan. Tak matinya mati dalam di kasur saja, sakit saja matinya. Akan tetapi setahun setelah orang yang syahid, heran Talhah bin Ubaidillah, herannya ditanyakan kepada Nabi. Kemudian Nabi, tuan kau heran, bukankah dia melakukan setahun salat setahun lamanya? Bukankah dia mendapatkan bulan suci Ramadan yang di dalamnya berpuasa, membaca Al-Quran dan sebagainya? Walaupun sahabat yang mulia mati syahid, Nabi tak heran bahwasannya orang yang mati setahun setelahnya mendapatkan fadilah Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap kewajiban atau syariat Islam yang Allah turunkan kepada hamba-Nya, jikalau kita lakukan syariat itu pasti untungnya untuk Allah. Dan kebalikannya, jikalau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang tak boleh dikerjakan di dalam agama Allah, jikalau awak lakukan pasti berakibat fatal bagi awak. Semua kewajiban yang Allah turunkan, jikalau awak lakukan manfaatnya untuk awak. Jikalau larangan-larangan Allah tentukan, kemudian awak melakukan, akibatnya juga untuk awak. Ramadan yang akan datang, jikalau awak lakukan Ramadan, manfaatnya untuk si anda, untuk yang lain, untuk awak nanti di akhirat kelak. Jikalau lakukan Ramadan, di situ dilarang larangan-larangan yang awak lakukan, akibatnya juga awak, untuk awak akibatnya. Salat lima waktu, jikalau awak khusyuk, jikalau awak ke masjid, fadilahnya, keutamaannya untuk awak. Jikalau awak tinggalkan atau awak lalaikan, juga akibatnya yang awak yang menanggung. Begitu sifatnya sahaja Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersedekah, bersedekah ini. Bersedekah, jikalau ikhlas, awak mendapatkan fadilah besar, pahala besar. Jikalau awak bersedekah karena orang lain, karena orang kampung mencari, tentu sedekah awak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, saudara-saudari yang Allah muliakan, Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang mulia sebelum Ramadan. Akhirnya Nabi SAW berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akhirnya Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebuah kabar gembira. Kabar gembira yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Yaqul, "Qad ja'akum syahru Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu alaikum siyam, dan diwajibkan kepada kalian pada bulan Ramadan itu berpuasa. Fihi tuftahu abwabul jinan, di dalamnya dan pada bulan itu dibukakan pintu-pintu surga. Bola sering kalau mau lewat artikan aja, di bulan itu akan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian akan dibelenggu syaitan-syaitan yang tuan-tuan, yang hidup sombang-sombangnya aja. Berarti yang ditinggon ketika di bulan Ramadan itu adalah yang keleneng-keleneng, yang anak-anak pion-pion aja. Kalaulah awak kalah di pion-pion, alangkah iman awak sangat rapuh. Jikalau yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah mungkin anak-anak buahnya saja dari syaitan, kemudian bisa menggelabui manusia tidak berpuasa, menggelabui manusia tidak terjaga lisan dan pandangan dan pendengarannya, berarti ketika itu iman awak sangat rapuh. Dan kau sering koneju ya. Dan itu nasihat bukan buat yang di bawah, tentunya yang di sedang mengecek terutama. Itulah yang akan awak sampaikan ketika sebelum Ramadan bertiba. Kemudian sambungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Fihi lailatun min alf khairun min alf syahr, min alf syahr. Di malam, sebuah malam di bulan Ramadan, ada sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian kecik Nabi di akhir hadis, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan atau tak mau madu hati untuk melakukan amalan kebaikan di situ, sungguh orang ini telah ditutup atau sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Tentunya sangat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati kita, sehingga kita jauh dari kebaikan di bulan Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum awal masuk ke dalam bulan suci Ramadan, tinggal beberapa hari. Kalau hari Komi awak puasa, berarti besok Selasa, Ba'ah, 2 hari lain. 2 hari lain, kemudian malam 3 hari ya. Selasa, Ba'ah, 2 hari ya. 2 hari lain. Harus ada di dalam hati awak sebelum masuknya bulan suci Ramadan, rasa pentingnya di bulan Ramadan, rasa pentingnya awak hari-hari bulan Ramadan atau malam-malam bulan Ramadan dikumpulkan di dalam dada awak. Begitu pentingnya bulan Ramadan untuk awak. Balik wanita, kalau awak tak merasa penting awak di bulan Ramadan, berarti hari-hari awak biasa-biasa aja kan awak lakukan. Rasa penting, balik penting, awak akui atau awak kono diri dia. Selama balik sampai kini, laiyo kira diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah awak lakukan.
Tiba-tiba lai wa istighfar lai sembahyang lai, bersedekah lai yo, kemudian puasa sunnah lai yo, yang dosa lai yo. Olah kira-kira dosa yang telah awak lakukan telah dihapuskan oleh amalan-amalan kebaikan awak. Atau taruhlah awak mereka ini dosa lain, kemudian beramal soleh lain, kemudian lain pula dihapuskan dosa awak di amal soleh. Ini awak tanya balik, apakah dosa-dosa yang telah kita lakukan sudah sepenuhnya dihapuskan oleh amalan-amalan kebaikan kita selama kau? Kira-kira ma yang banyak awak kono-kono cik-cik dosa mulut menjuang, kono-kono you lain ajaku semua, you lain sedikit dosa awak dibanding kebaikan, dibanding zikir awak dengan ucapan yang zalim terhadap orang lain. Kira-kira awak kono-kono ngantuk, you lain banyak misalkan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang diharamkan oleh Allah. Telinga, kaki, hati, kulit, kasado tubuh awak bagi lain bisa lah terhapuskan dengan amalan-amalan sembahyang awak. Kok lain misalkan sembahyang kama soji terus sunat banyak, rawatib terjaga, duha terjaga, tahajud lain, bersedekah lain, kau insya-Allah. Tapi yang awak takutkan adalah dosa banyak yang untuk menghapuskan dosa sakit. Itu yang awak takutkan. Auto yang begitu penting dalam Ramadan, risikolah Bapak Ibu kaum muslimin. Pentingnya Ramadan bagi awak, tentunya awak betul-betul akan melakukan Ramadan dengan sepenuh hikmah. Akan awak cari bahagia mendapatkan pahala-pahala ampunan-ampunan Allah, supaya dosa-dosa yang selama itu bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan penting yo. Begitu pentingnya Ramadan bagi awak, salah satunya jalan jua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang awak bacakan pertama, la'allakum tattaqun. Ya akhir, semoga engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalaulah takwa yang awak menjadi predikat awak di dunia, Bapak Ibu kaum muslimin, insya-Allah sangat mudah modal awak untuk masuk ke dalam surga. Nabi menyampaikan dalam hadis yang sahih, yang paling banyak di dalam surga nantinya, yang akan banyak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yang ada dua, yaitu taqwa Allah. Itu yang pertama, orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah husnul khuluq, orang yang berakhlak baik. Paling banyak nantinya yang akan memasuki surga Allah. Kedua-duanya pun lah dua kategori itu. Takwa Allah, lalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka masuk awak mungkin dia orang-orang kok mati awak. Di subhanallah cupik bono ya, atau misalkan nak nyangku awak dia yang mati. Elok bonoi, sopan bonoi, akhlaknya elok, lisannya tak jago. Lain kira-kira boleh itu orang mengicik setelah awak dikuburan kan? Kok lain boleh itu orang mengicik setelah awak dikuburan? Insya-Allah jaminan bagi awak masuk ke dalam surga. Pernah juga kalau dah salah awak sampaikan, ketika jenazah digotong, kalau pandang perkuburan orang memuji kebaikan saja di kampung. Jangankan sekampung, misalkan beberapa orang saja. Di situ nanti
subhanallah, rajin bagus, rajin sembahyang, memuji kebaikan-kebaikan. Nabi SAW menyampaikan wajibat. Wajib baginya seluruh, wajib baginya seluruh, wajib baginya seluruh. Kemudian ada jenazah yang lain orang menyebut keburukan. Itu yang menakutkan Bapak Ibu. Kalau misalkan di sana awak tasawuf, dia orang tak terjaga. Kalau misalkan pekerjaan awak tasawuf, pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Kalau misalkan sifat seseorang tasawuf di kampung tak elok, maka awak ketika jenazah di hadapan Nabi SAW disebut di para sahabat yang baju apa ni? Ni buruk apa ni? Pokoknya kemaksiatan, sifat-sifat buruk yang disebutkan ketika jenazah diantarkan oleh orang ke perkuburan. Wajibat. Yang samanya kata-kata di koloni tadi. Tapi cie masuk ke dalam sarugo, cie masuk ke dalam itu yang awak takutkan. Dengan berpuasa yang akan insya-Allah akan awak temui, la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan awak termasuk orang-orang yang bertakwa di akhir puasa atau selesai puasa. Kemudian mudah-mudahan Allah masukkan kita termasuk orang-orang yang menghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, masuk ke dalam surga dengan takwa, puasa insya-Allah. Yang kedua, begitu pentingnya Ramadan bagi awak karena di bulan Ramadan ada penghalang dari masuk ke dalam neraka. Aku bisa masuk awak ke dalam surga. Kini dengan bulan Ramadan yang akan tiba, di situ ada hal-hal, waktu-waktu penghalang awak masuk ke dalam neraka. Ini kebalikan. Tentunya apa penghalang di bulan Ramadan? Di mana tempat-tempat atau waktu-waktu atau amalan-amalan penghalang awak masuk ke dalam neraka, tentunya harus tahu. Jikalau awak nak tahu, tentunya awak melakukannya dengan biasa saja. Pagi-pagi awak dari sahur atau menjelang sahur, jago dulu, kemudian basuh muka, cuci tangan, kumur-kumur seketik lah dua. Kemudian boleh baca bismillah sahur. Kemudian konyak bau. Ada tak tinggal misalkan kuih caku buah lah sambil menganang-anang. Kok hidup pula TV. So lihat saya mengacak. Kemudian ayolah bang 5 minit lagi saya dicap. Sama yang subuh masuk atau bunyi sarine dulu. Kok ambil murid tu aja apa tu tentunya itu awak sangat rugi. Apa misalkan lah puasa bang lah sembahyang subuh, sokan awak sembahyang subuh bulan Ramadan, sembahyang subuh. Ibu boleh pertanyakan dulu sembahyang subuh bulan Ramadan. Sokan awak di bulan Ramadan dan datang awak subuh ke masjid, jangan murid tu dah. Kodapik subhanallah. Dibulkan dalam hati ko, mai salat 5 waktu dalam bulan Ramadan, ya Allah aku akan berubah. Di bulan Ramadan kau aku sembahyang ke masjid terus. Jangan tipu ada kata-kata yang boleh cakap. Subuh pertama gini sokan awak masjid, jangan boleh itu dah. Kalau boleh itu berarti niat awak sudah rusak. Niat awak ke masjid sembahyang subuh dikatakan karena orang. Kodapik dibulkan di dalam hati, niatkan dari diri awak. Misalkan sembahyang 5 waktu tu niatkan, ya Allah aku pengen mendapatkan puasa, pahala puasa utuh dan pahala maksimal. Niatkan dari puasa insya-Allah aku akan menjaga. Seperti itu dan awak. Dan masih ulun dalam fiqh. Masih ada kesempatan awak merubah niat. Niat itu kan bisa diubah. Kalau misalkan jatuh ni awak seketik melenceng, balik. Berarti kini masih bisa awak berniat lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah di bulan Ramadan hanya mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas siyam junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa junnah. Junnah itu perisai. Kalau misalkan awak bangga orang di zaman dahulu, perisai. Di film-film misalkan baca nonton, ada pedang sih, ada perisai. Kalau misalkan ada itu cik berarti awak bisa menangkis. Ya, itu perisai. Dan perisai untuk masuk ke dalam sarufu adalah puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man shama yawman, siapa yang berpuasa di satu hari, kok enggak di bulan Ramadan saja, fisabilillah, dikarenakan puasa betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu, Allah akan menjauhkan dia wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Allah akan menjauhkan wajah. Kalau wajah itu berarti sifat. Kalau wajahnya berarti dirinya. Bukan wajah saja yang Allah jauhkan dari neraka, akan tetapi disebut salwalah. Allah akan menjauhkan wajahnya atau dirinya yang berpuasa satu hari fisabilillah antara neraka itu 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun satu puasa. Berarti puasa sunnah awak yang betul-betul ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan pujian-pujian oleh orang lain, tidak mengharapkan pandangan orang lain. Awak puasa sunnah rajin, kalikan laporan dalam hidup awak puasa dengan ikhlas, kalikan 70 tahun, berarti sejauh itu puluh diri awak antara diri awak dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Berarti puasa adalah perisai awak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang ketiga, puasa Ramadan yang akan awak lalui, kalau masuk awak ke detail-detail di mana itu kan secara umum, fadilah Ramadan secara umum jika awak melakukannya dengan iman. Nanti di akhirat kelak, jangan bayangkan awak di akhirat kelak di padang mahsyar dia kan lama ni. Padang mahsyar kan kiamat kan lama. Kalau misalkan Allah panggil awak, berarti awak adalah dukik kepada mahsyar. Orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, sana awak, orang tua awak, istri awak, tua awak, berarti ialah dekat dengan lah masuknya ke pintu akhirat. Awak berarti dukik. Di situ awak memang butuh nanti pertolongan. Alun masuk ke dalam hisab, alun masuk ke dalam yaumul mizan, alun masuk ke dalam sirat. Sirat itu jembatan yang di bawahnya neraka Allah, dan masuk akan pada itu mulai dikumpulkan bunyi sarine yang kedua. Sarine namanya itu tiupan trompet dari sangkakala yang kedua. Berarti dibangkitkan semuanya. Kemudian kakiku digiring sebuah ke padang yang luas, sadualanya dari pertama diciptakan oleh Allah sampai terakhir. Awak-awak ini di zaman akhir, ya, di akhir zaman. Berarti umat Nabi kumpul di sebuah padang, namanya padang mahsyar.
Masuk di situ aja baru Bapak Ibu kaum muslimin, gitulah butuh pertolongan. Dan para nabi, tak awak ada yang banyak berdosa. Para anbiya lah minta tolong. Subhanallah. Para nabi, utusan Allah, para sahabat, yang mereka sebahagian sudah dijamin masuk surga Allah, telah minta tolong kebayaan. Ada yang tabonom dengan keringatnya, ada yang sampai kata Rio, ada yang sampai ke bahu, ada yang tabonom sampai mata kaki, ada yang aman. Kemudian yang berlaku di situ Bapak Ibu, yang tak menolong awak di situ amalan. Yang akan juga menolong awak ketika itu adalah puasa awak. Puasa yang akan memberi syafaat ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Quran yashfa'an lil 'abdi yaumul qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba nantinya di yaumul qiyamah, di pada mahsyar salah satunya. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Puasa. Jadi puasa yang tak nampak yang awak lakukan tu Bapak Ibu nantinya di akhirat kelak berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengiciknya kepada Allah, Rabb, ya Rabb. Angicik puasa. Aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat karena itu perkenankan aku memberi syafaat kepada orang yang melakukanku. Kemudian Al-Quran juga berkata, wa yaqulul Quran. Al-Quran juga berkata, mana'tuhu naum bil-lail fasyafi'ni fihi qala fayusyafa'ani. Berkata Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, aku telah melarangnya atau aku telah menjadikannya dia tidak tidur di malam hari. Karena itu izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Dan Allah berkata kepada dua makhluk ini, puasa dan Al-Quran, berilah syafaat kepada mereka. Subhanallah. Bapak Ibu, ini akan menolong awak di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, di padang yang luas. Kemudian di yaumul mizan, di yaumul hari-hari yang besar, hari-hari yang berat ketika awak di akhirat kelak. InsyaAllah puasa juga akan menjadi penolong awak nantinya di akhirat kelak. Bapak Ibu yang taufik, puasa akan menghapuskan dosa-dosa. Masyhur kan? Hadisnya 3 yang berturut-turut yang sering Ustaz menyampaikan. Jikalau awak mendirikan puasa dengan iman dan perhitungan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sangat masyhur hadis. Siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan kemudian dengan penuh keimanan dan penghisaban atau perhitungan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan iman dan keikhlasan beribadah pada malam hari itu, kemudian Allah juga menghapuskan dosa-dosa. Berarti itu menghapuskan dosa-dosa awak yang lalu. Kemudian puasa juga kaum muslimin penahan syahwat awak, juga penahan syahwat. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Kemudian wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-siyam fa innahu lahu wija. Hadis itu biasanya disampaikan oleh bapak-bapak dulu sebelum nikahnya, sebelum nikah, khutbah nikah pada para syabab yang alun bisa menahan atau belum mampu untuk menikah, maka dudukkanlah pandangan kalian, kata Nabi SAW. Karena itu juga menjaga kemaluan kalian, kata Nabi SAW. Kemudian jikalau tidak bisa, kemudian perbanyak puasa. Ketahuilah bahwasanya puasa itu adalah obat baginya atau pengekang syahwat. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir dari kiniko, puasa juga adalah salah satu pintu masuk ke dalam surga. Masyhur dan terkenal bahwasanya pintu puasa juga termasuk nantinya orang yang berpuasa bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan pintu puasa disebut dengan pintu apa? Babu Ar-Rayyan. Ini masyhur. Kemudian begitu pentingnya bulan Ramadan bagi awak yang ketujuh. Di bulan Ramadan atau di bulan puasa terdapat waktu-waktu diijabahnya doa-doa awak. Yang paling utama, doa yang paling diijabah atau waktu yang paling diijabah oleh Allah yang butuh awak di situ adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindarnya dari azab api neraka di malam-malam bulan Ramadan. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi utaqa minan nar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Allah Subhanahu wa taala disediakan waktu di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, terhindarnya manusia dari azab api neraka. Cakup juga disebutkan puasa juga perisai dari api neraka, ya. Itu juga waktu untuk berdoa. Kemudian doa itu Allah kabulkan ketika orang berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah engkau dari azab api neraka. Jikalau seorang hamba berdoa ketika waktu yang sesuai menurut Allah, kemudian Allah jadikan ia termasuk orang yang dikabulkan doanya, berarti terhindarnya dari azab api. Allah sediakan di setiap malam bulan Ramadan. Kan yurugi wa boleh cakul ibu ya. Misalkan babuku so, kemudian kasih babuku menjelang sembahyang labi kurma 5, labi kolak sagale, kemudian labi bulu misalkan yang lain. Kalau dua akan masuk, mudah-mudahan insyaAllah kita masuk sembahyang ke masjid. Ibu di rumah masih dulu lah, tak sedia dulu di rumah masing-masing makanan. Ada mau ikan yang lah ada misalkan rendang pertama. Ya, hari puasa itu kan biasanya gak sedia sikit ibu ya. Puasa pertama ini gak sedia sikit rendang babui, dari ujung yang babui, inyak babui, sagalo babui. Tapi bagi siapa-apa dia malam pertama juga baiknya minggu pertama juga gue. Jual tidak makanan lemak-lemak ya.
Kadang minggu pertama aja nya kan dia. Kemudian juga lagi satu dua di terakhir lah boleh lah ke masuk lah cepet sikit. Itulah lain kasu Pak ya. Kemudian nakonnya 10 koko. Kemudian orang 40 cepet pun rasa soto saya makan dua. Nah, ini buku selain lain itu. Ya, konyak-konyakan kono. Jadi waktu siap makan sampai esoknya ada 10 minit. Kalau dulu gas belum pun gas saja lah sampai esok. Subhanallah ya. Mudah-mudahan tak mau itu. Sampai yang esok. Rakaat taufik atau buat. Pada kesembahyang tarawih ya boleh nama tu. Ikut setan yang membuat awak jago-jago. Kemudian aku lain malam pertama sokan awak malam pertama dah sembahyang tarawih. Dan sampai mau dikeluar esok. Sokan awak yang itu. Sembahyang tarawih lampai rakaat baru kita boleh benar. Kata dia mau bagi salam lain, tapi kau dia bagi juga untuk salam. Dia boleh juga. Kalau dari 7 tu dua, kalau salam, kalau dari 7 buat, 7 lain dari itu tapi lah dari. Kalau sampai mau itu, ialah penyambung mula. Taruh, dia sampai 8, sampai lo witir, ibu di rumah, di bawah mono, ialah pukul lo. Berarti malam ketika malam pertama, ialah lalu boleh awak kaji malam itu. Kalau itu malam pertama berarti kita lupa kaji malam ini. Malam itu disediakan di situ berdoa. Allah kabulkan doa-doa hamba-Nya ketika berdoa, ya Allah, hindarkanlah hamba dari azab api neraka. Allah kabulkan insyaallah. Berarti malam-malam bawa penuhi dengan berdoa. Maksudnya doa itu jangan sampai tak takon doa. Ya Allah, hindarkanlah hamba dari azab neraka. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari neraka. Dengan bahasa yang masyhur biasanya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya apa-apa, diingat-ingat. Atau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Mohon antara menolong kami awak baca itu. Setelah solat awak baca itu. Kemudian menjelang kami isya awak baca doa itu. Masukkan doa itu, tak itu je terus masukkan doa itu. Ketika solat tarawih awak baca antara solat-solat awak baca itu. Ketika malam sahur awak baca itu. Bapak Ibu, awak penuhi. Awak lengkapi doa dengan doa terhindar awak dari azab api neraka. Bapak Ibu, ikut fadilah Ramadan secara umum. Awaklah sengaja ngaji ini nak bawa terus Bapak Ibu, itu awak dapatkan ketika awak melakukan puasa dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan pahala. Bahasa benar, penuh iman dan penuh perhitungan pahala. Kalau awak dengan iman, awak puasa dengan iman, dari niat awak dari kini awak dah ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Dari awak berniat kini Ramadan akan tiba, awak ka sahur, awak ka berbuka, awak ka puasa di siang hari karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut oleh Allah di dalam puasa akan awak ingat-ingat terlupa dengan iman. Ketika awak berpuasa kemudian ada pandangan yang dihadapkan oleh Allah mungkin memuji awak, ketika di situ awak dengan iman, astagfirullah. Palingkan pandangan ketika Allah memuji ketika itu. Ketika awak duduk bersama-sama di siang hari Ramadan, ketika berdua bertiga, Kak, aku kak sini. Alhamdulillah. Amal aja ku ada cara berupa Kak abi ku ke nasi. Kan itu biasa cerita siang-siang ni. Akan ibu dia nak tentu yang boleh akan ibu ke anak tentu aja boleh. Kalau yang kasih itu aja, saya itu tak bahan. Kak sepuluh itu suruh. Aku lah. Ketika ikut kasih apa? Ketika awak menyebutkan saudara awak yang dah ada di situ,
Kemudian awak sebutkan kekurangan, Allah memuji di situ. Ketika awak melakukan puasa iman di situ dengan penuh iman, kakak itu boleh juga kita jadi cerita itu boleh. Awak sedang puasa rusak puasa. Lah berarti dengan iman. Ketika awak melakukan di menjalan berbuku, dah mandi awak, dah siap awak. Ayat kali untuk keluarga tercinta, juga anak-anak awak puasa dah siap, saya kolak dah siap, nasi dah siap, lah tenang-tenang awak. Kau tu itu saja. Ketika butuh perhitungan awak itu, puasa dengan perhitungan, anak dari keluarga. Sebahagian manusia ada, bayinya ke ruang tamu, kemudian dia remote, video TV, siaran yang kancah. Kalau misalkan diputar, adalah ustaz-ustaz yang menyampaikan fadilah Ramadan, yang membatalkan Ramadan, yang membuat pahala besar di bulan Ramadan, dan itu adalah menjalan berhukum penuh perhitungan awak. Ketika awak, dia bukan cak Asia yang cerita begini kan, atau misalkan sinetron puasa menjelang atau sinetron menjelang Ramadan itu kan ada waktu menjelang berbuka itu ada sinetron khusus. Nama judulnya lain rancang. Awak boleh kisahnya cak. Siaran ini bu, sinetron Ramadan kini ada judulnya yang atau sambung tahun petang. Aduh gini dah. Lain. Kalau itu yang takut di awak menjalan setengah jam menjalan puasa berbuka, berarti awak tak perhitungan puasa, tak memperhitungkan pahala. Yang harus awak mesti lakukan. Waktu tu kalau sama nonton juga awak, berarti awak tonton yang bermanfaat bagi awak, yang menguatkan iman, yang mengingatkan awak ke dalam akhirat, yang mengingatkan neraka dan surga. Apaan? Berarti kalau tak menonton awak ambil setengahnya menjelang. Awak baca misalkan sampai 10 minit, 20 menit, 5 halaman. Itu berarti puasa penuh perhitungan pahala. Begitu. Itu yang kalau lain itu awak puasa setiap hari, ketika malam juga lain itu, berarti awak puasa dengan iman dan perhitungan pahala. InsyaAllah keagungan atau fadilah, keutamaan yang cakup insyaAllah dapat bagi awak. Yang harus awak ingin pertama adalah berpuasa tanpa ilmu. Beku aku suabu lantang-lantang dari semangat itu, ibu-ibu pun nak semangat, beku aku ada dalam hati masing-masing. Sampai jam berapa awak? Macam awak bahasa poket dulu. Kau awak senang semangat, beku senang taruh hati lah kau rumah atau ke jambo. Ada jambo gini kau bawa. Sampai jam bawah, sampai yang bigo aja lah. Kau sampai yang bigo, 5 menit sampai jam 8 deh. InsyaAllah. Pertama sekali yang harus awak ingat, awak jangan sampai beribadah berpuasa Ramadan tanpa ilmu. Karena amal tanpa ilmu sama orang berjalan tanpa tuntunan. Tentunya awak merasakan ketika awak pergi satu tempat, nak tahu jalan, tuntunannya hanya HP. Misalkan awak pergi ke sebuah negeri di luar kota Payakumbuh atau di luar Sumbar, tapi awak hanya tuntunan yang tak jalan HP. Google Map kok diakui kebenarannya atau tak? Tidak. Kadang-kadang langkah orang kubur dia tak jalan. Kadang-kadang 100 meter lagi belok kanan. Tentunya awak berpedoman ke situ berarti belok kanan. Kimo
ujung dari jalan motor adalah jalan setapak. Tapi tidak akurat tuntunan. Tak seketik tu awak balik-balik. Berarti pengalaman, ya pengalaman. Tak seketik tu awak tipu dia tu di HP masuk ke dalam, kemudian salah gang, masuk ke perumahan orang. Nanti otomatis awak balik-balik, kemudian cari jalan yang lain. Jangan sampai menipu awak. Ulama juga sudah menyampaikan, Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyampaikan, bacakan artinya saja, dia jawab, orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang rusak karena berjalan tanpa penuntun akan mendapatkan kesulitan. Boleh cakap kesulitan, kemudian sulit sampai kepada alamat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan. Kemudian beliau juga menyambung, taruhlah kerja beliau, dia bisa selamat sampai ke alamat, namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji oleh orang lain. Artinya ketika awak sampai juga puasa awak, kemudian awak jalani juga dengan tidak ada tuntunannya lagi sampai itu. Akan tetapi mata tidak terjaga, kemudian mulut tidak terjaga, orang punya bujur tak rancak mencela juga. Berarti awak butuh amal jago, ilmu jago, ya. Kalau sampaikan contohnya jago ya. Kemudian untuk bulan Ramadan, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan, man faraqat dalil, siapa yang terpisah dari dalil, dari petunjuk untuk beramal, dhalla sabil, akan tersesat di jalan. Siapa yang keluar dari petunjuk akan tersesat dari jalan. Wala dalil illa bima jaa bihi rasul, tidak ada dalil atau petunjuk yang benar kecuali datangnya dari Rasul, dari Nabi awak. Jangan Nabi menganjurkan untuk berpuasa waktu, jangan Nabi bersahur awak ikuti bersahur, jangan Nabi salat di malam hari atau menjadikan malam-malam bulan Ramadan salat beliau awak ikuti. Jangan Nabi untuk beramal-amal yang lain, berarti awak ikuti. Tidak ada dalil yang paling bagus kecuali dalil dari Nabi atau petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu ingat ibu ketika berpuasa Ramadan nantinya sebulan suntuk, berhati-hati awak jangan sampai awak meneruskan kemaksiatan awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak menjelang bulan Ramadan, boleh 7 bulan Ramadan sampai boleh itu tak? Mungkin tak jaga lisan sebelum bulan Ramadan ketika berpuasa ingat awak. Ketika pandangan di bulan Ramadan agak lopi saja, tak ada rasa takut. Ketika bulan puasa ada rasa takut, awak hindar. Ketika awak diajak oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang mungkin rusak puasa awak, katakan awak berpuasa. Awak ubah, aduh nampak perubahan di bulan Ramadan. Karena Nabi menyampaikan Bapak Ibu, al-basaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak di antara kaum muslimin yang berpuasa di Nabi. Memang Nabi akui banyak berpuasa dari umat, tapi kata Nabi SAW, yang banyak berpuasa itu nak mendapatkan pahala puasanya, kecuali yang mendapatkan kelaparan. Dia menunggu waktu berbuka saja, kemudian dia menunggu waktu berbuka, tak minum dari pagi, hanya mendapatkan 2 itu. Kata Nabi SAW, jangan sampai boleh keluar tak ya? InsyaAllah. Di dalam hadis yang berkenaan dengan harus menjaga jiwa, jangan sampai terjatuh ke dalam kemaksiatan. Di dalam berpuasa nantinya Nabi SAW di dalam hadis Bukhari
Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatu fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, berutuh siapa yang tak meninggalkan kata dusta dibalas di hari-hari bulan Ramadan, malah dia terus mengamalkannya, kata Nabi SAW. Tahu juga berutuh dan tinggalkan, maka Allah tidak butuh rasa laparnya. Allah tak butuh inyo manahan naruhnya. Tak butuh Allah. Ya abono pa yawa menahan litak. Ya abono ala laki tidunya bukan. Ya abono inyo payah manahan haus. Kalau inyo tak meninggalkan dusta, bohong, berarti Allah tak butuh kepada puasa awak. Berhati-hati awak. Kemudian yang ketiga yang perlu ini, jangan sampai masih ceki juga awak di bulan Ramadan. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannah ghurafan." Di dalam surga nantinya ada kamar-kamar. Tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Di dalam kamar-kamar di dalam surga itu nampak di luar. Di dalam kamar surga nampak orang bermain di luar. Kemudian dari luar nampak lo di dalam. Jadi bayangkan itu nak kancak berarti dia. Tak bisa awak bayangkan kancaknya. Tak bisa awak coba serugogo dengan pandangan di dunia. Tak terbayang, tak bisa awak bayangkan. Akan tetapi Nabi mengkabarkan di kamar-kamar surga Allah Subhanahu wa taala bisa nampak dari luar bisa juga nampak dari dalam. Kemudian Nabi SAW berkata, orang Arab Badui, Arabi, faqala liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa kabar yang seperti itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, liman adhaba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-lail wan nasu an-niyam. Untuk siapa kamar yang boleh itu jaga? Nabi bersabda, untuk orang-orang yang berkata benar dan orang yang memberi makan kepada saudaranya. Kemudian untuk orang yang senantiasa berpuasa. Berpuasa berarti tak puasa Ramadan saja, puasa sunnah juga. Kemudian untuk siapa? Orang yang senantiasa pada malam harinya nak lalu, tak jadikan lalu tertolong, jadikan solat tahajud. Berarti yang mendapatkan kamar-kamar yang Nabi sampaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah billahi, jangan sampai tak sembahyang dulu di bulan Ramadan. Ada kiu-kiu kalau dalam solat itu mungkin tak ada. Tapi ada kiu-kiu tak. Orangnya puasa kemudian solat tak. Lain aduh, dia lagi puasa yo, tapi sembahyang enggak. Samonya dapatnya pakai baju tapi terserah Allah. Subhanallah. Nabi sangat keras. Ketika dah sembahyang ko ayolah para bono orang beragama Islam. Ketika dia mengaku Islam dan sembahyang ayolah para bono. Nabi menyampaikan semuanya juga kafiannya. Orang kafir kan sobat orang maksudnya ini Islam. Kan tak? Buat kejadian kini kepada orang yang tak sembahyang di luar, misalkan pergi awak angkat dia semuanya angkat dianya, mungkin awak di rumah. Tapi memang Nabi menyampaikan seperti itu. Yang membedakan orang Islam dengan orang kafir adalah salat. Orang kafir itu tak sembahyang. Kalau orang Islam diwajibkan salat. Nabi SAW bersabda
dalam hadis Muslim sahih, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salat. Antara membedakan antara seorang muslim dengan orang musyrikin, orang musyrik dan orang-orang kafir, tarkus salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang kafir, orang musyrik meninggalkan salat, orang muslim mengerjakan salat. Kalaulah puasa inyo sembahyang indah, diterima puasa juli indah. Orang kafir misalkan Ronaldo ini inyo menginfakkan sekian triliunan pound sterling untuk misalkan Gaza, atau inyo menginfakkan haruntunya sebagian dulu ke Aceh ketika tsunami, atau inyo memberikan bantuan sosial, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima. Hanya mendapatkan mungkin pujian dari orang lain, tapi tidak diterima sedekah yang bodang. Tapi ketika ini Allah berikan hidayah, atau siapa ialah ketika orang kafir Allah berikan hidayah masuk kepada Islam, bersyahadat ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islamnya. Ada ulama menyampaikan semua amalan-amalan kebaikannya ketika kafirnya Allah terima, Allah jadikan sebagai pahala. Berarti kan dia berbayar jangan sampai alat lain berpuasa ketika berpuasa tapi awak meninggalkan salat, hilang lalih puasa awak. Kemudian terakhir adalah untuk salat awam. Salat-salat di bulan Ramadan tentunya salat banyak, salat wajib. Dan utama di bulan Ramadan terkenal adalah salat tarawih. Berusaha awak sama-sama di masjid dan yang mendomo dan sakampung awak, berusaha awak menjaga salat awak jangan sampai terbulu-bulu, jangan sampai awak dah ada tumakninah, baik salat-salat awak di rumah, baik salat berjamaah awak atau baik salat tarawih awak, ya, jangan sampai awak terbulu-bulu. Mudah-mudahan alhamdulillah awak jauh dari itu. Di kampung awak alhamdulillah lagi biasa ya. Lagi tak koncang-koncang boleh di video-video yang tersebar atau awak tak pengono ya. Kalau salah kaji. Ya, saya kaji karena jam 8 dah selesai. Intinya yang terakhir tu awak sembahyang salat di bulan Ramadan, mulailah awak masukkan kenikmatan tumakninah yo, kemudian dia tergesa-gesa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi awak terutama yang mengicip, dan mudah-mudahan puasa yang akan awak lakukan memang betul-betul awak tadi melakukannya dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan pahala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga keutamaan yang awak macam janji Allah dan Rasulnya kepada orang itu mudah-mudahan terbit bagi awak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Wa tutup subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada mengingatkan mengenai video ya Bapak kemudian ada juga Bapak kita Ibu channel bilang so ibu menunjukkan